berikan obat sasaran, obat tepat seorang susah tidur, maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi, diantaranya satu ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sambil mendidih, saring minum setiap mau tidur 1. Jangan lewatkan Dapur Sehat Roja bersama narasumber Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Sebuah program baru meracik makanan lezat menjadi sehat. Timun yang sifatnya manis ini efektif digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh, tapi bagian energi vital perut. Dapur Sehat Roja setiap Rabu jam 10 waktu Indonesia Barat sampai menjelang zuhur. Dapur Sehat Roja meracik makanan lezat menjadi sehat. Dapur Sehat Roja. Kesembuhan itu bismillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwata Islam azakumullah, sahabat Roja, apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat selalu. Dan tentunya semoga dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah, yang akan menemani kita semua hingga 1 jam ke depannya. Alhamdulillah Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Nah, ikhwata Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan atau keluhan penyakit dan kesehatan di line telepon 0218236543. Atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, kita kembali ke Sensei. Pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi gangguan fungsi limpa dan hati ya. Dengan racikan jahe kurma kacang hijau. Bahan-bahannya diantaranya 15 gram jahe segar, 10 butir kurma, 60 gram kacang hijau, dan air secukupnya. Nah, berkaitan dengan gangguan fungsi limpa dan hati, ini secara klasik gejalanya seperti apa sih? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan, sehingga siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabat yang selalu mencintainya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, sejauh ini Dapur Sehat itu selalu membahas tentang keluhan dan penyakit barat yang kemudian dikaji oleh pengobatan klasik. Pembahasan kali ini berkaitan erat dengan pembahasan kesehatan klasik, yakni tentang hati dan limpa. Tapi yang dimaksud di sini, sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana hal-hal yang kemudian menyebabkan hati limpa menjadi bermasalah, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu limpa dalam kesehatan klasik dan apa itu hati dalam kesehatan klasik. Di buku jilid 1 Ilmu Kesehatan Klasik disebutkan di halaman 198 pasal 3 pembahasan tentang atihal, yakni perut pencernaan kedua atau perut kecil, atau biasa diterjemahkan dengan limpa. Ini memiliki sifat memelihara kehidupan, di mana limpa atau atihal ini berkedudukan di badan bagian tengah, di mana saluran-salurannya berhubungan dengan perut besar atau diterjemahkan secara umum lambung, berhubungan dia. Kemudian fungsi fisiologisnya adalah mempengaruhi daya transportasi dan transformasi. Transformasi artinya mengurai makanan menjadi saripati, mentransmisi.
kemudian mendistribusikan atau mentransportasikan ke organ-organ yang membutuhkan. Artinya dia merupakan basis dasar seluruh rutubah yang ada yang kemudian dicerna menjadi saripati, kemudian didistribusikan. Apa itu bentuknya rutubah? Itu masuk semua ke dia. Ya. Maka dalam hal ini dia juga menguasai dam atau darah atau cairan merah. Kemudian seluruh organ-organ yang membutuhkan saripati makanan dan darah seperti otot. Kemudian anggota-anggota badan lainnya yang membutuhkan nutrisi. Di mana dia butuh nutrisi, maka dia yang mendistribusikan. Dan dia berhubungan dengan mulut melalui bibir. Jadi seseorang bisa melihat kondisi limpa seseorang itu biasanya melihat bibirnya. Kalau kering bibirnya berarti kering pula limpanya. Kalau kemudian merah bibirnya berarti panas limpanya. Kalau pucat bibirnya berarti lemah limpanya. Kemudian sementara perut ini menerima makanan kemudian mencerna. Pencernaan pertama, kemudian tihal atau limpa ini mencerna untuk kedua kalinya. Sebelum kemudian nanti mentransmisi saripati makanan ke seluruh organ yang membutuhkan. Ya. Dan satu materi yang dinamakan balgom yang disebutkan Imam Suyuti, juga disebutkan Imam Al-Qayyim bahwa saya ada salah satu saripati makanan selain darah, selain cairan kuning, selain cairan hitam, itu namanya balgom yang kemudian akan dikirim ke paru-paru. Nanti balgom itu akan terpecah menjadi dua, di paru-paru akan dibagi menjadi dua bagian. Tapi kita pembahasannya bukan ke situ. Energi penting dari tubuh manusia, kemudian saripati makanan ini oleh para pengobat klasik Indonesia kemudian disebut dengan energi benar. Ini sebabnya Imam Al-Qayyim itu menyebutkan ketika seseorang itu hendak melakukan safar, jalan jauh, kemudian dia puasa, maka salah satu harus ada yang dibatalkan. Karena makanan dan minuman merupakan pondasi energi. Makanya kita sebut dengan energi benar. Ya, yang berhubungan erat dengan tihal atau limpa dan juga nanti dengan paru-paru. Kemudian dia akan mengirim makanan ke seluruh organ. Jadi kalau ada masalah seseorang itu kurang gizi, kurang nutrisi, bisa jadi dia nggak mengirim. Atau organ apalah, entah itu organ paru, entah itu organ jantung, entah itu organ mata, itu berarti bisa jadi nggak ada saripati makanan di sana yang kemudian dikirim ke semua organ yang membutuhkan. Karena nanti dikirim ke jantung menjadi haroro, dikirim paru menjadi energi vital, dikirim ke lambung untuk siap mencerna makanan berikutnya, dikirim ke hati menjadi darah, dikirim ke ginjal menjadi esensi, ke sulbi menjadi sperma dan sumsum untuk otak, dan seluruhnya kemudian di persendian dan seterusnya. Ya. Kemudian dia mengatur sirkulasinya, berarti semua cairan dia yang mengatur sirkulasinya. Ya. Jadi kalau gagal dia mendistribusikan, berarti dia dalam keadaan lemah. Adapun fungsinya ini deskripsi secara umum. Fungsi daripada limpa yang pertama melakukan transportasi dan transformasi semua cairan, kemudian mendistribusikan seluruh organ yang ada, atau yang biasa kita kenal dengan kalimat nutrisi. Bisa jadi orang makannya enak, duitnya banyak, kemudian kaya, tapi limpanya lemah, bisa jadi kurang nutrisi. Ya. Atau bisa jadi kurang energi. Yang kedua, fungsinya menguasai dan mempengaruhi pencernaan. Ketika makanan tidak bisa dicerna, kemudian buang air besar tidak dicerna, berarti dia jadi masalah. Kemudian otot kram, otot kaku, gangguan otot, ya. Pada pria alat kelaminnya dominan otot, itu juga limpa. Berarti limpa tidak bisa mendistribusikan makanan ke situ. Kemudian yang ketiga, mengendalikan darah agar tidak keluar dari pembuluhnya. Jadi kalau ketika pendarahan biasanya disalahkan limpa, karena dia masuk fungsinya dia. Kemudian yang keempat merupakan organ yang menentukan kekuatan setelah lahir. Jadi ketika limpa itu masih lemah, maka pertumbuhan si anak atau tumbuh kembang si anak belum bisa kemudian dikatakan tumbuh kembang yang bagus atau tidak, karena limpanya masih lemah. Makanya para pengobat klasik itu biasanya menentukan kalau seseorang itu sakit sebelum limpa menguat, tandanya adalah gigi permanen mulai tumbuh, maka sakit itu berasal dari orang tuanya.
Tapi ketika dia sudah mulai menguat, berarti sakitnya dari dia sendiri. Pada wanita biasanya umur 7 tahun, pada pria biasanya umur 8 tahun di Asia. Kemudian menentukan 4 alat gerak, 2 tangan 2 kaki. Ada masalah di 2 tangan 2 kaki, yang disalahkan juga limpa. Yang keenam, biasanya di dalam hal emosi, limpa itu akan menjadi lemah manakala seseorang khawatir, cemas, stres, kemudian banyak berpikir, remaja kangen, rindu, berlebih. Itu simpatik, tukang mikir, apa-apa dipikirin. Itu juga akan mempengaruhi kekuatan limpa. Kemudian yang ketujuh mempengaruhi dari bibir, kering, merah, pucat, tergantung limpa. Kemudian yang kedelapan tidak menyukai lembab karena dia tempat rutubah, tempat kelembapan, jadi dia tidak suka lembab. Yang kesembilan, mengembangkan fungsinya dengan makanan yang rasanya manis. Makanya kita bahas nanti kacang hijau. Gitu ya. Ada beberapa kelainan di gejala kelainan limpa, diantaranya ada pembengkakan di daerah tubuh, entah di mana, benjolan, bengkak, kaki bengkak atau ada benjolan di mana, itu biasanya limpa. Ada gejala kelainan limpa. Itu yang pertama. Adanya benjolan di tubuh karena limpa tidak bisa mendistribusikan sari cairan. Yang kedua, berat badan. Ya. Kemudian lemah, letih, lesu, malas. Kemudian juga merupakan gangguan utama kelainan limpa adalah gangguan pencernaan seperti diare atau sembelit, ya, atau nafsu makan terganggu atau nafsu makan berlebih. Kemudian kepala terasa berat, terjadinya pendarahan seperti buang air besar berdarah, kelainan haid, kelainan hamil, bibir merah, timbul rasa mual dan nyeri di ulu hati, perut kembung, 2 tangan 2 kaki terjadi kelumpuhan, atau salah satu. Kelainan emosi itu juga akan melukai limpa, khawatir, seperti yang saya katakan tadi, khawatir, cemas, stres, kangen, rindu, berpikir, berlebih, itu juga akan melemahkan limpa. Adanya kelainan limpa dapat menimbulkan orang selalu tampak kurus dan tidak tahan terhadap lembab, atau adanya artritis tungkai bawah atau radang selaput sendi. Ini fungsi limpa secara simpelnya begitu. Kemudian yang kedua, hati, kabid. Secara umum hati sudah banyak yang paham, ya. Tapi fungsinya dia adalah menyimpan dan mengatur darah. Yang kedua, mencegah terjadinya pendarahan. Yang ketiga, mengatur aliran dan keharmonisannya. Dan ini juga dijelaskan oleh Imam Muqayyim dalam Miftahul Sa'adah, di mana beliau menjelaskan bahwasannya darah itu disimpan di dalam kabid. Darah organ yang mulia disimpan di dalam kabid. Kemudian nanti didistribusikan sesuai dengan kebutuhan, ya, yang butuh darah siapa, gitu kan. Artinya hati juga rentan. Dalam emosi dia rentan terhadap marah, dongkol, curiga, iri hati. Itu akan melukai hati. Jadi kadang-kadang kalau biasanya ketika orang itu dinasihati sabar, nggak mau. Tapi ketika dinasehati, ketidaksabaran itu akan merusak fungsi hati, organ hati Anda. Itu baru dia mau, ya. Biasanya begitu. Termasuk bidang pencernaan bisa jadi tidak harmonis dengan limpa. Kemudian menguasai darah. Beberapa kelainan yang sering terjadi. Walaupun hati ini menguasai tendon, alat kelamin, 4 alat gerak. Kemudian juga menentukan kekuatan bawaan pada wanita. Gejala utama yang paling sering muncul pada gangguan hati, paling mudah terserang angin. Gampang masuk angin. Nyeri iga terutama sebelah kanan, nyeri daerah kemaluan, perutnya kembung, atau terjadi hernia, atau timbul rasa sedih, mudah marah, mudah takut, mudah tersinggung. Gangguan fungsi hati bisa menimbulkan efek emosi, emosi bisa melemahkan hati. Pada gangguan kepala, kalau tadi limpa itu berat, kalau gangguan hati, vertigo, pusing 7 keliling, susah tidur, lesu, mulut pahit, itu ciri khasnya. Mulut pahit. Kemarin kan ada yang biasanya mulut pahit, ketika makan nggak ada rasa, itu ya, itu organ hati. Karena kena angin. Tremor, apa ini? Gemetar, kejang, kemudian sakit kuning, seringnya dikaitkan dengan hati. Timbul pendarahan, termasuk kelainan haid atau kehamilan, adanya kelainan alat kelamin seperti tidak bisa ereksi dan seterusnya. Kemudian ada masalah lidah bergetar, terkejut disertai dengan gerakan. Jadi ada orang yang terkejut itu biasa gini, terkejut. Ada yang gitu kan, dengan gerakan. Nah, kalau dengan gerakan namanya lemah hati, fungsi hatinya lemah. Ada yang
Jadi terkejut disertai dengan gerakan. Terkejut tidak disertai. Dia, astagfirullahaladzim. Kok terkejut saya? Ada nggak disertai gerakan? Berarti bukan hati ya. Mata kabur, penglihatan kabur, gangguan mata, mudah tersinggung dan marah. Dongkol, marah, tersinggung, curiga, iri hati, melemahkan hati. Makanya jangan itu ya. Jangan dongkol dan curiga jadi iri hati. Tidak padanya saja. Betul. Jadi orang enak belak-belakan ya. Ngomong apa? Ngomong apa saja itu ya. Berarti bukan kadang-kadang kalau biar nggak marah apakah harus dilampiaskan? Jangan marah, bukan melampiaskan, bukan. Kadang-kadang saya kalau udah mecahin gelas satu udah nggak marah. Nggak marah, jangan marah itu. Kalau marah itu kalau terus kapan bisa melukai hati? Kalau terus-menerus atau over. Berlebih sekali tapi ekstrim atau sering terus-menerus itu juga melukai organ hati. Pada wanita ada gangguan payudara. Ya. Ini secara umum dari hati dan limpa. Secara umum dan secara ringkas gitu ya. Beberapa gangguan-gangguannya dan untuk ramuannya kita racik dulu ya. Oke. Ini udah di rebus ya, ini rebus ulang agar soalnya biar tidak kelamaan. Betul. Itu kan. Udah cukup segini. Itu iya, tidak kelamaan. Oke. Kormanya biasanya 7 ya. 7. 3. Ini kita pakai yang sukaria. Ini ya. Lembut. Ada bijinya. Ada bijinya, lupa saya. Kira ini udah direbus nih, nggak ada biji. Ya. Nanti mereka juga, bijinya nggak berfungsi. Beda fungsinya. Memang dia buat limpa, tapi dikeringkan kayak kopi gitu loh, kayak pengganti kopi. Beberapa orang biasanya, para pengobat biasanya menggunakan untuk menguatkan limpa, mengatasi gangguan gula, diabetes ya. Jadi dijemur gitu ya, dikeringkan. Biasanya dijemur, dikeringkan, disangrai kayak kopi gitu lah ya. Iya, kalau ini kan mau dimakan ya. Sebenarnya nggak apa-apa kalaupun ini buang bijinya. Nanti kan kalau dimakan dibuang bijinya, ya kan? Yes. Oke. Kemudian jahe. Jahenya kita pakai yang ini. Soalnya kalau jahe jahe biasa ya, ini jahe merah itu jahe gajah. Ya lebih agak sedikit pahit. Oh, agak sedikit pahit. Iya. Jadi kurang kalau untuk kayak gini. Kalau cuma untuk bikin bubur ya. Ini kan bubur kurma kacang hijau ya kan? Iya, betul. Bubur kurma kacang hijau. Oh, jahenya segini berarti kacang hijaunya saya tambahin. Oke. Kacang hijaunya kurang? Kacang hijaunya saya tambahin aja karena cukup. Dah, cukup. Ya, kita tambah air dulu. Segini cukup? Lagi? Cukup. Oke. Cukup. Kita tutup dulu. Ini kita rebus sampai mendidih ya? Rebus sampai mendidih. Oke, kita lanjut Sensei. Ya. Nanti taruh di mangkok. Ya. Ini jahenya nggak? Ini jahe gajah ya? Jahe gajah. Agak kurang pedas, nggak apa-apa dah. Kemudian kita secara umum ketika terjadi permasalahan secara berdua, hati limpa tidak harmonis. Biasanya para penyakit ini gejala yang muncul, dada iga terasa penuh, nyeri, suka menarik napas panjang gitu. Nah, jadi tapi keluarnya nggak panjang. Gitu. Menarik napas panjang tapi keluarnya nggak panjang. Ini berarti limpanya masalah, hatinya masalah. Dua-duanya. Nah gitu, biasanya emosinya tertekan. Ini orang-orang yang tertekan ini ya. Marah tapi tertekan itu apa ya? Marah tertekannya itu dongkol ya. Nggak bisa ngeluarkan. Iya, biasanya makanya jangan marah makanya. Jangan emosi, biasa aja. Tertekan juga masalahnya kan. Ngamuk masalah, tertekan masalah. Nafsu makan berkurang, perutnya kembung, diabetesnya mencet, ususnya bunyi, banyak keluar angin. Jadi usus berbunyi itu masalah sebenarnya, termasuk gangguan hati limpa tidak harmonis. Karena ada beberapa orang yang mengatakan usus bunyi itu fitrah, kruyuk seperti lapar. Gimana cerita? Ya, saya pernah lihat di video kayak gitu loh. Yang enggak, kalau yang normal ya enggak bunyi.
Kemudian perut nyeri, kebelet BAB. Setelah BAB nyerinya reda, ya. Biasanya orang seperti ini ya solusinya gimana? Ya jangan marah, gimana sih? Ya kan? Karena umumnya kalau memendam marah itu melukai organ hati dan terjadi fungsi hati berlebih akan menekan limpa sehingga timbullah gejala-gejala yang lain seperti makan minum tidak tidak suka. Kan ada orang yang gangguan makan minum, ada orang yang marah nggak doyan makan, ya tertekan nggak doyan makan. Betul. Tapi ada nggak ya orang yang tertekan, stres, makannya banyak? Ada juga ya. Ada juga. Sebenarnya namanya gangguan makan kan, tetap melampiaskan. Ya, pelampiasan tuh ya. Jadi terus pembahasan apa tanamannya? Pertama jahe ya. Jahe dulu. Jahe, kemudian kacang hijau apa korma? Korma dulu. Jahe. Sering kita membahas tentang jahe. Ya. Di mana yang harus selalu diingat oleh para peneliti, konon kabarnya jahe itu berasal dari Yunani. Kita harus mengindonesiakan gimana caranya jahe itu menjadi milik Indonesia. Kok bisa begitu ya? Ya gitulah. Nah, jahe ini biasanya kalau tadi kan gangguannya angin, gangguannya lembab. Nah, jahe ini rasanya pedas, sifatnya panas, hangat, tingkatan kedua. Nah, seandainya seseorang itu kemudian mengkonsumsi jahe, itu tujuannya adalah untuk pedasnya untuk mengusir angin, sehingga menguatkan energi vital hati karena gangguan angin. Ya, kemudian hangatnya itu mendinginkan, mengatasi gangguan dingin limpa sehingga melemahkan limpa. Jadi jahe menguatkan limpa dan hati dari sisi pembuang angin dan mengatasi gangguan dingin pada limpa. Diare itu karena dingin. Ini jahe. Ada yang bilang, loh bukannya jahe itu pedas sampai tingkatan ke-3 dan seterusnya. Memang ada beberapa kaidah yang disebutkan oleh khas Melayu ini ya, khas Melayu. Saya bilang khas Melayu. Di buku-buku klasik Melayu itu disebutkan jahe itu kalau segar panas tingkatan kedua. Tapi kalau dijadikan kering serbuk itu pada tingkatan ketiga. Nggak sampai keempat, sampai keempat. Tapi di Melayu klasik juga, ini buku-buku itu buku-buku yang Melayu yang keluaran tahun 1600 sampai 1700 sampai tahun 1900-an. Dan salah satu yang paling terkenal adalah karya Datuk Kuto Karang yang dari Aceh. Itu juga menulis demikian, ya. Dan di Silsilah Shahihah, Syekh Albani juga menyebutkan bahwasanya korma itu panas pada tingkatan kedua. Nah, jahe ternyata di Melayu sini itu dibikin tingkatan kedua. Kalau serbuk baru tingkatan ketiga. Loh, kok nggak sampai tingkatan keempat? Oh, ada lagi. Karena ada beberapa cara mengukur itu bukan karena lidah kita rasanya panas kemudian panas tingkatan sekian, enggak. Tapi ada kaidah yang digunakan untuk mengukur. Biasanya kaidah itu mengacu pada kaidah yang ditetapkan oleh Imam Suyuti. Biasanya orang Melayu itu mengikutinya itu karena Imam Al-Qayyim bicara tingkatan, tapi beliau tidak memberikan pengertian kepada kita, tidak mengajarkan kepada kita bagaimana caranya mengukur tanaman ini tingkatan berapa. Itu tidak dijelaskan. Tapi di Imam Suyuti dijelaskan. Ini udah cukup. Cukup ya. Oke. Nanti boleh pakai gula kan ini bubur ya, boleh pakai gula merah, boleh pakai madu. Kalau kita mau pakai apa ini? Enggak. Udah manis ya. Udah manis. Kalau korma udah manis. Tapi ini korma 7 belum terlalu manis ini. Nanti kalau yang kurang manis ditambah madu bisa atau direbus bersama gula merah. Sesuai selera ya. Ini yang maksudnya biar semua bisa makan, karena orang yang nggak suka manis kan nggak ya. Ini cukup, kalau nggak suka manis ini cukup. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua korma ya. Kita lanjut. Korma. Ya, karena sesuai urutan ini ya, bukan sesuai urutan abjad. Korma itu tentunya bukan dari Indonesia. Ini sepakat ya. Ini dulu disepakati. Dia pohon korma tumbuh di daerah gurun pasir yang panas, berarti bukan di Indonesia. Boleh lah kalau korma bukan di Indonesia, kita setuju. Di sekitar mata air atau oasis sebagai warga pemilih palma
sosok ini mirip kelapa sawit. Kalau di Indonesia itu ya, tetapi berumah dua, artinya setiap satu tanaman memiliki satu jenis kelamin. Ada yang jantan, ada yang betina. Petani yang tahu mana yang jantan, mana yang betina. Dan penduduk negeri yang terletak di antara sungai Tigris dan Efrat menamakan pohon kurma jantan dengan nama Fahl dan yang betina dengan nama Nahal. Oleh karena itu butuh pohon jantan dan betina agar dapat menghasilkan buah, dan hanya pohon betina yang berbuah lebat setelah bunganya disebut oleh bunga jantan dari pohon jantan. Satu pohon jantan bisa menyerbuki 40-50 pohon betina, kata para peneliti. Ya, nggak tahu, nanti di cross check ke petani. Ya. Asal usul pohon kurma ini tanaman paling tua yang dikenal manusia berdasarkan literatur. Meskipun begitu, mayoritas para ahli sejarah berselisih mengenai asal usul kurma. Sebagian mengatakan, ada yang mengatakan dari barat India, ada yang mengatakan dari selatan Iran. Yang lain mengatakan habitat aslinya dari Irak. Babilonia. Yang lain meyakini keberadaannya sejak lama sudah ada di Teluk Arab. Nyatanya juga kurma yang bagus Arab gitu ya. Betul. Ya tinggal lihat aja. Bisa jadi Arab nasibnya kayak Indonesia tadi, jahe dari Yunani, gitu kan, delima dari Himalaya, ujung-ujungnya nggak punya. Bisa jadi ternyata kan Arab lebih banyak, kurmanya lebih bagus daripada Irak dan India. Tapi ketika mereka mengatakan kurma itu aslinya dari India, kemudian dibawa semua ke Arab, jadi seralah. Maka para peneliti yang harus membuktikan. Tapi tetap ada yang mengatakan enggak, di Arab. Berdasarkan ini bukan berdasarkan isapan jempol, tapi berdasarkan pahatan-pahatan dari zaman Sumari. Al-Sumari. Banyak ahli arkeologi meyakini asal tanaman kurma itu dari Teluk Persia, tepatnya di daerah antara Sungai Nil dan Sungai Efrat. Arab ya? Arab. Sungai Nil. Mesir berarti. Namun menurut arkeolog Alfonso di Kondale, ini kurma sudah ditemukan di Senegal, Afrika pada zaman prasejarah. Jadi Arab juga dari zaman prasejarah, Afrika juga. Kemudian menambah ke Sungai Indus di India Utara. Namun kemudian ditemukan pula bukti oleh pakar lain bahwasanya kurma sudah tumbuh di Pakistan sekitar 6.000 sampai 4.000 tahun sebelum Masehi. Itu lebih tua daripada ilmu pengobatan Cina berarti. Ngeri. Kalau Eropa mah belakangan. Untung tidak diakui ya. Iya, karena dia belakangan. Tapi kurma itu memiliki sifat manis pada tingkatan kedua, hangat pada tingkatan kedua. Artinya dia memiliki kandungan, memiliki karakter harorah dan rutubah. Di mana sifat manusia, kata Imam Al-Qayyim, manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur harorah dan unsur rutubah. Makanya ketika pertama kali lahir ke dunia, yang pertama kali dikenalkan adalah makanan yang memiliki tabiat harorah, tabiat rutubah serupa dengan manusia, dengan tabiat harorah dan rutubah yang sempurna. Nggak ada tambahan. Jadi nggak ada, ini kurma ini kurang manis, kita tambahin gula. Ada, ya kan? Atau kurma ini kurang hangat. Pada bayi loh ya, ketika tahnik. Ketika orang tahnik, kurma langsung diberikan kepada bayi tanpa harus menambah. Kayaknya kurmanya kurang manis nggak? Atau kurmanya kurang hangat, mau ditambahin kencur atau walaupun dijauh nggak, tetap aja dia kurma gitu kan. Jadi kurma itu sesuatu yang pas hangatnya, pas manisnya, pas harorahnya, pas rutubahnya, maka layak digunakan dari sisi kesehatan klasik. Nah, kurma layak diberikan kepada bayi yang baru lahir ke dunia karena dia harus melatih limpa dan lambungnya untuk untuk dikenalkan makanan yang sesuai dengan tubuhnya dia, ini harorah dan rutubah. Maka ketika seseorang terkena gangguan limpa, yang paling utama adalah kurma. Kembali seperti dulu ketika dia baru lahir. Gimana kalau lahirnya nggak makan kurma? Ya ini sekarang berarti. Sekarang udah banyak kurma. Ya, ini kurma. Dan manfaat yang lain saya kayaknya perasaan saya pernah membahas kali ya, pernah membahas kurma. Kacang hijau, gitu ya. Kacang hijau. Kacang hijau itu terkenal digunakan untuk beberapa obat yang sifatnya untuk mendinginkan tubuh. Kacang hijau ini merupakan biji kacang hijau buah polong yang dituai pada musim gugur. Berarti musim kemarin. Saat bijinya sudah tua, buah ini lalu dijemur, setelah kering diambil bijinya, saat akan digunakan cukup diseduh atau direbus. Ini tadi kita rebus ya.
banyak kandungan dari kacang hijau ini, ada kalsium, ada fosfor, zat besi, beta karotin, asam nikotinat, kemudian riboflavin, dan kandungan-kandungan yang lainnya bisa dilihat ya di media sosial. Ya. Dan dia sifatnya manis dan dingin, ya kan? Manis dan dingin. Artinya di sini dia si kacang hijau ini merupakan tonik rutuba dan esensi. Tonik haroro, tonik energi, tonik rutubah, dan tonik esensi. Bagi seorang yang butuh esensi. Sementara kurma itu tonik energi atau haroro, kemudian juga tonik rutubah dan tonik darah. Begitu pula dengan jahe. Jahe membuang angin dan tonik darah. Jadi tiga ini ya tonik esensi, tonik darah, dan ketiga-tiganya digunakan untuk mengatasi gangguan limpa, gangguan hati, dan atau mengharmoniskan disharmoni antara organ limpa kemudian hati. Beberapa hal penyakit yang berkaitan dengan itu. Ya. Ketika seseorang terkena limpanya bermasalah, itu kan? Bagaimana ketika seseorang itu limpanya bermasalah, hatinya bermasalah, apa yang akan terjadi? Yang pertama, ketika panas hati berlebih kemudian menekan limpa, gejala yang muncul adalah perutnya membesar, kemudian nyeri, perutnya rasa kayak gini nih, remas-remas ya, diare kronis, diare muncul tepat setelah nyeri perut, kemudian jiwanya lelah. Jiwanya lelah itu maksudnya putus asa maksudnya. Jadi saya kayak udah lelah untuk kehidupan ini itu. Kerja lelah, nganggur lelah, apa-apa lelah itu. Kehidupan itu udah lelah. Lapar dengan tidak selera. Lapar aja nggak selera makan. Karena lelah sudah. Jiwanya lelah. Itu sebenarnya bahasa lain dari putus asa. Haus akan tetapi tidak ingin minum. Coba lapar nggak ingin makan. Haus tidak ingin minum. Karena sudah lelah dalam hidup ini. Ada loh yang kayak gitu. Dan yang paling penting ini waktu itu orangnya kenapa? Karena saya takut merepotkan. Kalau iya kan, kalau saya ingin makan nanti dimasakin kan merepotkan. Padahal dia sendiri udah lelah, kayaknya udah capek dalam hidup. Ini saya bangga. Nah, kenapa Bapak kesini? Ya karena diajak sama keluarga disuruh berobat ke sini. Saya bilang, justru Pak, kalau ketika Bapak bilang begini itu justru sangat merepotkan. Kalau nggak mau merepotkan, jangan di rumah, jangan di sini, pergi aja sana. Dia nangis, kejam banget ya pengobatnya. Lah orang hidup kan biasa bersosialisasi. Saya bilang gitu kan, bukan masalah kejam nggak kejam. Siapa hidup ini yang tidak merepotkan? Ya kan, nggak ada orang yang kemudian enggak saya itu superhero, enggak saya apa saya kerjakan sendiri, nggak mungkin. Iya kan, nggak mungkin dia kerjakan sendiri. Apa tetap ada yang ngerjain. Segala sesuatu yang namanya kita makhluk sosial tetap harus bersosialisasi dengan masyarakat kan. Betul. Nggak mungkin saya nggak mau merepotkan. Jadi mana ceritanya? Justru kamu nggak dimasakin nggak makan, repotin nggak? Kemudian dia sakit, repotin nggak? Kemudian diantar ke pengobat, lebih repotin lagi. Ya kan, mendingan ya hidup jalani aja. Akhirnya baru dia nangis tapi nyadar kan. Oh ya, berarti kalau lapar makan, kalau haus minum. Jadi jangan mentang-mentang keluarganya nggak berani kan, dia tua soalnya, jadi keluarganya nggak berani. Kalau saya kan pengobat, jadi kan harus ada dari mana saya mengatasi kan. Nah, kalau orangnya kayak gitu ya harus ditegasi bagaimana caranya dia akhirnya mau makan mau ini baru baikan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, limpa yang lembab. Gejala yang muncul tidak nyaman pada dada, tidak selera makan. Hal ini baru nggak selera makan. Diare yang datang dan pergi, diare dengan feses yang air, bros yang dicampur air angin itu. Adanya pembengkakan biasanya di kaki bagian punggung kaki. Rasa berat di kepala seperti ditutupi sesuatu, kayak ada helm yang kencang itu. Rasa berat di tubuh dan tidak nyaman. Kulitnya kuning, menyukai minum-minum yang panas. Biasanya kuning itu mata sama kuku, kemudian baru ke kulit. Menyukai minum-minum yang panas, enak perutnya, muntah, rasa kenyang, penuh perutnya kayak rasanya penuh. Tidak nyaman pada perut. Kemudian mulutnya kayak ada lengket manis. Terlalu lelah untuk berbicara atau bergerak. Dia lelah, tapi jiwanya enggak.
bicaranya aja lelah. Mm. Nah, jadi biasanya kalau ngomong berarti yang diwakilkan, ya. Kemudian yang ketiga, haroroh, lemah energi vital haroroh yang berimbas ke ginjal. Mm. Ya, kalau ini tadi limpa saja, hati limpa ya. Ini kalau ini berimbas ke ginjal. Mm. Ya. Gejala yang muncul adalah adanya pembengkakan di perut, lemah secara fisik, terlalu lelah untuk bicara, tangan kaki dingin, pinggangnya ikut dingin, pinggang bagian ginjal, diare sebelum subuh. Makanya biasanya ketika seseorang itu buang air besar sebelum subuh, dianggap lemah limpa yang berimbas dari ke ginjal. Jadi enggak, kadang-kadang ada orang yang mengatakan, saya buang air besarnya sekali. Setiap bangun tidur sebelum subuh saya udah buang air besar. Nah, ini namanya lemah ginjal. Diawali oleh lemah limpa. Kemudian atau diare tepat setelah nyeri muncul. Perut nyeri, kemudian langsung mencret. Diare dengan feses yang lengket dan keruh, ada atau disentri. Makan hanya sedikit, adanya bengkak di perut, pembengkakan yang muncul kadang setelah perut, kemudian di seluruh tubuh. Dimulai dari kaki, kemudian tangan. Kemudian kelelahan, takut dingin, merasa nyaman setelah BAB. Ketika habis BAB, rasanya ya nyaman. Ya. Kelimak, ya. Kaki tangan lemes, buang air besar, buang air kecil secara frekuen dengan urin yang bening putih, lelah secara mental, ludahnya bergejolak dan terengah-engah. Jadi habis buang air besarnya, habis apa? Habis BAB. Habis BAB begitu. Ada aja. Kalau yang tadi hati menyinggung limpa yang ada pembengkakan di perut dan sebagainya, makanan yang efektif digunakan selain kacang hijau dan kurma, ya, berarti bubur ya, bubur kurma kacang hijau. Makanan yang dia konsumsi adalah gula coklat, gula merah berarti gula aren, jeruk bali, jeruk mandarin, apel, ikan gurame, ikan mas, wortel, tongkol jagung. Tongkol jagung itu berarti bijinya dipipil. Tongkol itu batangnya, tempat biji jagung itu nempel. Nah, ini diambil, lah ini tongkolnya direbus, minum loh tongkolnya, ya. Wah, makanya udah jiwanya lah dikasih itu kan tambah dongkol juga ya. Kacang merah, kacang kara. Ini kacang kara bagus sekali kalau untuk di oseng biasanya. Atau bubur jali kalau nggak ada kacang hijau. Kemudian kentang bisa diganti jali kalau nggak ada kacang hijau. Tapi lebih banyak kacang hijau daripada jali ya. Iya. Kemudian royal jelly, kalau nggak ada madu, enak madu juga. Buncis, ikan kuro itu bandeng laut. Warnanya nggak putih, agak kecoklatan begitu, lebih merah. Ada pun yang lembab limpa tadi, yang dada tidak nyaman, makan diare, kemudian mulutnya manis. Yang bagus dimakan adalah selain ini, bubur kacang, bubur korma kacang hijau, ikan gurame, ikan mas, tongkol jagung, kacang merah, jali, dan rebung. Rebung yang biasa digunakan buat lumpia, yang sekarang udah diganti dengan apa itu yang buat rujakan, bengkoang. Sekarang dulu rebung ya, sekarang bengkoang. Adapun yang terakhir yang disebabkan lemah limpa yang kemudian berimbas kepada ginjal, makanan yang digunakan adalah sirip ikan hiu. Agak keren dia. Ayam, kemudian ayam lada, cabai, pala, adas, kacang koro, daging kambing, jahe, kemudian ginjal sapi, ginjal kambing, kemudian lobster, yang lumayan deh harganya. Yang kecil-kecil murah mungkin. Kemudian ikan sarden, yang namanya sarden itu nama ikan. Iya. Bukan kaleng. Bukan, iya, ikan kaleng. Ikan kaleng itu bisa isi layang, bisa isi sarden. Ya, ikan sarden itu kalau Provinsi Jawa Tengah bagian selatan itu mengatakannya ikan siro. Ikan siro namanya. Orang Cilacap mengulang ini siro namanya. Kalau orang Cirebon, siro itu anda, burung pipit, cengkeh, kacang pistasio, telur burung pipit kecil ya, yang kecil. Banyak berarti, raspberry, dan kemudian kacang kenari. Masih ada waktu? Cukup sih. Cukup? Ya. Baik, untuk sesi tanya jawab kan saya serahkan kepada antum. Baik. Jazakallahu khairan atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat.